Kurang dari 3 bulan lagi pemilu serentak akan digelar. Antusiasme masyarakat dalam menyambut Pilpres sangat terasa. Namun gairah yang sama tidak nampak ketika membahas soal Pileg. Hal ini menghadapkan partai politik pada tantangan yang semakin berat, mengenalkan para caleg yang mereka usung, meningkatkan elektabilitas partai politik, dan yang tidak kalah penting adalah menyadarkan kepada masyarakat bahwa Pileg sama pentingnya dengan Pilpres. Inilah Partai Bicara, episode Jualan Parpol di tengah gempita Pilpres bersama saya, Zilvia Iskandar. Di seluruh negara di dunia, orang orientasinya dalam sistem presidensial pasti akan memilih Pilpres terlebih dahulu. Karena memang kan pemerintahan lah yang dianggap utama. Fokusnya sekali lagi itu bukan hanya melihat bahwa orang lebih memilih Pilpres, kalah pamor, Pileg. Tapi justru ini menjadi tantangan kepada parpol-parpol, termasuk PKPI juga, untuk bisa bersaing dengan parpol yang lain, tapi juga dengan ide-ide yang dilontarkan dari para calon presiden dan wakil presiden ini. PAN, instruksi dari Ketua Umum, pertama prioritas untuk caleg. Jadi seluruh caleg harus bekerja secara maksimal dalam rangka untuk mendulang suara agar kursi PAN di parlemen bertambah. PAN juga diinstruksikan untuk memperjuangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Sandi Uno. Belum ada partai yang secara menonjol melakukan kampanye terkait dengan program atau platform partainya. Sehingga kalau kita bayangkan sekarang misalnya, publik masih sulit berimajinasi membedakan mana program-program partai. Partai yang masih ingin berkiprah di dalam pemilu serentak ini harus bergantung bukan lagi pada nama brand partainya, tapi caleg-caleg. Walaupun di level partai kepercayaan publik memang harus diakui rendah. Ya, pemirsa, jualan parpol di tengah gempita Pilpres telah menjadi topik Partai Bicara pada malam hari ini. Kami telah mengundang 6 narasumber untuk membahas topik pada malam hari ini. Dari sisi sebelah kanan saya, Didi Irawadi, Wasekjen Demokrat. Selamat malam. Selanjutnya Inas Nasrullah, Ketua DPP Hanura. Pak Inas, selamat malam. Kemudian Joni G. Plate, Sekjen Nasdem. Bang Joni. Dari sebelah kiri saya, Sukmo Harsono, Ketua Pemenangan PBB. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selanjutnya Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jazuli. Dan selanjutnya adalah Koko Dirgantoro, Jubir PSI, Mas Koko. Terima kasih telah hadir di Partai Bicara. Pemirsa, sebelum saya memulai dialog pada malam hari ini, saya ingin menampilkan kepada Anda, ini adalah hasil survei peta elektoral Pileg 2019 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Carta Politika. Kita akan lihat bersama, kita akan tampilkan di belakang. Respondennya ada sekitar 2.000 orang dengan margin of error 2,19%. Survei ini dilakukan dalam periode 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019. Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan, diantaranya adalah kertas suara mana yang akan Anda coblos terlebih dahulu pada saat hari pemilihan. Jawaban yang paling banyak adalah 72,3% untuk mencoblos kertas surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian baru surat suara DPRD tingkat kabupaten kota, DPD RI, barulah DPR RI hanya 1,7% dan DPRD tingkat provinsi 1,6%, sementara lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ketika diajukan, bagian mana yang akan dicoblos di kertas suara? Kita akan tampilkan grafik berikutnya. Ketika ditanya bagian mana yang akan dicoblos di kertas suara, para responden ini menjawab bahwa 32,2% akan mencoblos nama caleg, kemudian 27,9% gambar parpol dan nama caleg. Selanjutnya hanya gambar parpol 26,1% dan sisanya tidak tahu atau tidak jawab. Dan pertanyaan berikutnya, apa pertimbangan Anda dalam memilih caleg DPR? Ada sejumlah faktor, tetapi yang paling banyak sebanyak 47% pertimbangannya adalah karena memilih figur pribadi caleg. Kemudian baru parpol pengusung 17,2%,
Karena faktor capres atau cawapres yang diusung 17% dan sisanya tidak tahu atau tidak jawab. Sehingga pemirsa, dari hasil survei ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, pemilih mengutamakan untuk mencoblos kertas surat suara presiden dibandingkan kertas surat suara yang lainnya. Kemudian yang kedua, faktor memilih caleg ini lebih banyak karena sosok caleg dibandingkan karena partai politik ataupun figur capres-cawapres yang diusung. Saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Mas Didi. Mas Didi, apakah Demokrat sepakat bahwa dalam pemilu serentak 2019 ini pileg itu kalah pamor dibandingkan pilpres? Ya begini, ini suka tidak suka ini pertama kali di Indonesia berbarengan antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sudah pasti karena ruang media pemberitaan dan sebagainya lebih pada pilpres, sudah pasti pemilihan legislatif ini akan kalah pamor, ini udah pasti. Oleh karenanya harus dipikirkan, karena begini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ini sama pentingnya ya. Negara kita kan trias politika, kekuasaan itu dibagi ya. Presiden, legislatif, Mahkamah Agung, jadi ini harus bagaimana harus bisa diangkat pileg ini. Karena bagaimana juga kalau hanya fokusnya ke presiden lalu melahirkan anggota legislatif yang kurang punya kapasitas, integritas dan yang bagus, ini akan tidak bagus ke depan. Kalau kita hanya fokus kepada eksekutif. Karena kita harus lahir lebih banyak dari partai manapun anggota legislatif yang berkualitas. Mas Didi sendiri sebagai caleg ketika berkampanye di lapangan, apakah menemui kesulitan untuk mengkampanyekan diri sendiri atau partai? Karena masyarakat lebih peduli dengan pilpres. Sejauh ini saya pribadi sih cukup oke lah ya di lapangan karena saya periode kedua dan mungkin saya banyak bicara di berbagai forum-forum, cukup dikenal lah di dapil ya. Tapi saya pikir ini yang harus dipikirkan bahwa KPU harus memikirkan bahwa ini kan caleg pertarungannya di daerah. Di pusat ini kalau kita lihat untuk pilpres publikasinya sampai daerah sudah sangat luar biasa. Oleh karenanya caleg ini harus dipikirkan forum-forum yang bisa dikenal di masyarakat. Mungkin banyak orang yang pintar dari perguruan tinggi katakan ya, tapi dia kalah pamor sama orang-orang biasa yang populer di organisasi kepemudaan dan sebagainya misalnya. Jadi maksudnya kalau pilpres ada forum debat, apakah ada di daerah untuk para caleg itu dibuat ya, juga forum seperti itu? Di daerah ini begini, pertarungannya yang bikin sulit tiap dapil. Kalau untuk DPR RI, kurang lebih antara 70 sampai 100-an yang harus bertarung. Nah, kalau ini begitu berat hanya ya, besar. tokoh-tokoh yang sangat dikenal saja yang bisa dikenal. Tapi ada mungkin orang yang tidak begitu dikenal, tapi punya pemikiran yang hebat. Nah, harus dipikirkan oleh KPU RI ya, sampai KPU di daerah. Misalnya di daerah ada kampus-kampus ya. Buka aja forum debat, diskusi, adu gagasan di kampus-kampus di daerah. Lalu ada juga radio, ada TV daerah, ada ya banyak cara. Jangan jadi sekarang saya lihat ini sayang sekali. Kalau pemilu presidennya bagus tapi calegnya tidak menghasilkan caleg-caleg yang berimbang dengan hasil pemilu presiden. Bagaimana dengan PBB Mas Sukmo? Kalau PBB ini kan katanya pileg kalah pamor dari pilpres, tapi di pilpres pun PBB belum menyatakan secara resmi mendukung paslon yang mana. Nah sebetulnya apa sebetulnya strategi PBB dalam pileg ini? Pertama, kebetulan saya baru saja pulang dari Sulawesi Tenggara bersama Ketua Umum, habis melakukan evaluasi atas turunnya caleg kita di daerah sana. Dan saya tidak melihat sama sekali ada kalah pamor di dalam kinerja caleg dibanding persoalan pilpres. Nah itu, jadi maksudnya masyarakat di sana? Masyarakat sangat antusias di dalam menyambut kedatangan para caleg, khususnya caleg Partai Bulan Bintang ya. Bahwasanya kemudian ada kesan dari hasil survei mengatakan pileg ini kalah pamor, perlu dicatat bahwa seingat saya kampanye terbuka dan kampanye melalui media massa untuk partai politik itu baru tanggal 23 Maret. Nah sehingga sangat wajar kalau kemudian caleg ini sekarang dalam bersosialisasi masih mengedepankan sosialisasi dalam ruangan yang tertutup, sosialisasi dalam ruangan yang terbatas, dan alat peraga. Nah APK sendiri, ingat, oleh KPU itu dibatasi jumlahnya, sehingga tidak bisa tersebar merata. Tetapi balik lagi ke pertanyaan yang saya tadi, apakah karena PBB menyatakan tidak benar pileg itu kalah pamor dengan pilpres, tapi PBB sendiri di pilpres pun belum menentukan paslon, itu tidak mengganggu pileg ya? Justru sekarang ini apa yang terjadi di tengah masyarakat, kampanye sekarang ini kan kampanye digital.